Perlu kita mengetahui apa sih pastoral dan apa itu konseling. Bagaimana mendidik, bahkan mengajarkan, bahkan mereka membimbing setiap umat Tuhan agar dapat mengerti akan apa yang dia ajarkan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran untuk pastoral counseling dalam media teknologi informasi. Ini untuk volume yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya mengimbau dan saya mengajak, ayo dukung terus proses pembelajaran ini dengan mengklik tombol subscribe di channel Buyung Kosa Putra. Dan jangan lupa aktifkan gambar loncengnya supaya setiap ada video-video pembelajaran yang terbaru, Bapak Ibu bisa segera langsung mengetahuinya. Terutama bagi Bapak Ibu yang belajar di dalam mata kuliah ini, di dalam kelas saya ini, kalian jangan lupa untuk mensubscribe dan menekan tombol loncengnya. Diaktifkan sehingga setiap ada materi yang terbaru, kalian dapat langsung untuk menerima notifikasinya. Berbicara pastoral counseling, perlu kita mengetahui apa sih pastoral dan apa itu counseling. Lalu kita bisa mengaitkannya dengan media teknologi informasi. Kita sering sekali mengetahui kalau berbicara pastoral, ini tidak terlepas dari berbicara mengenai penggembalaan. Seorang pemimpin, seorang gembala, di mana mereka memiliki tugas untuk mengajarkan, memberi bimbingan sebagai seorang pemimpin atau gembala yang memberikan makanan yang pasti makanan yang rohani, kebenaran kepada setiap jemaatnya atau orang-orang yang berada di dalam naungannya atau pimpinannya. Ini yang kita tahu mengenai pastoral. Biasanya ini tidak terlepas dari kehidupan gembala. Seorang gembala biasanya disebut sebagai pastoral. Ada juga yang pelayanan-pelayanan pastoral yang mereka berbicara bagaimana mendidik, bahkan mengajarkan, bahkan mereka membimbing setiap umat Tuhan agar dapat mengerti akan apa yang dia ajarkan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini kita baru berbicara pastoral. Lalu kalau kita berbicara konseling, berarti di sini ada hubungan komunikasi antara konselor dengan konseli. Di mana ada orang yang membutuhkan bimbingan, ada orang yang membutuhkan jalan keluar, dia tidak mampu dan tidak bisa menyelesaikannya, sehingga butuh seorang mentor dalam hal ini yang dapat memberikan tuntunan, yang dapat memberikan atau membantu untuk menemukan jalan keluar atas setiap masalah yang ada. Jadi kita tahu di sini ada dua hal, yaitu pastoral dan konseling. Lalu kita berbicara dengan media teknologi informasi. Apa sih keuntungannya media teknologi informasi untuk hal pastoral dan untuk hal konseling? Nah, sebelum saya melanjutkan, bagi Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan ini, maka bisa memberikan jawab atau merespon apa hubungannya antara media teknologi informasi dengan pastoral atau konseling. Bapak Ibu dapat menjawab kuis ini dengan menuliskannya di dalam kolom komentar di channel YouTube ini. Dengan format atau kunci kata depannya, sebutkan nama Bapak Ibu, nama lengkap, lalu prodinya, prodi apa, belakang begini, nama misalnya Buyung, terus strip prodinya, misalnya S1 Pastoral Counseling, lalu strip jawabannya.
Jadi nama Buyung, strip, S1 Paskon kalau mau disingkat, ya. Strip jawabannya apa? Jadi pertanyaannya jelas, apa hubungannya antara pastoral counseling dengan media teknologi informasi? Mengapa saya menanyakan hal ini? Supaya Bapak Ibu dapat saya ketahui sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana pengertian kita mengenai media teknologi informasi. Ini penting supaya kita dapat membuka cakrawala berpikir kita, sehingga kita tidak anti dengan media teknologi informasi, supaya media teknologi informasi ini juga dapat mengambil peran, mengambil bagian di dalam proses pastoral dan konseling. Kalau saat ini, yang sering kita tahu selama ini, proses pastoral itu biasanya kalau kita ada di dalam suatu tempat, misalnya di dalam suatu gereja, lalu kita di situ mengajarkan, atau juga ketika kita berada di dalam sebuah persekutuan atau perkumpulan, lalu kita memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan, dan disitulah kita masuk di dalam proses pastoral. Ini ada di dalam satu tempat, ada di dalam satu wadah. Tetapi saat ini di dalam proses pastoral, kita tahu sering sekali menghadapi hambatan. Apa saja hambatannya? Hambatannya jelas saat ini adalah pandemi. Pandemi yang membuat kita tidak dapat bertemu langsung di dalam suatu tempat di waktu yang bersamaan. Pandemi yang membuat kita tidak bisa saling berdekatan. Pandemi juga yang memisahkan sehingga antara pemimpin dengan pengikutnya tidak dapat berkumpul dengan jumlah yang begitu banyak. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya, apalagi dengan adanya virus corona atau virus COVID-19 yang terus merebak saat ini untuk varian Omikron yang sedang mengamuk. Apakah benar media teknologi dapat membantu pastoral di saat pandemi seperti ini? Kita harus membuka cakrawala berpikir kita bahwa karena hambatan tersebut, karena masalah-masalah tersebut, maka kita membutuhkan media teknologi informasi untuk menjembatani antara pemimpin dengan pengikutnya. Itu. Jadi dengan adanya media teknologi informasi, jarak tidak lagi dipusingkan. Seperti saat ini di dalam proses perkuliahan ini, Bapak Ibu ada di tempat yang berbeda dengan saya. Tetapi kita bisa belajar. Bapak Ibu bisa belajar, bisa memahami untuk mata kuliah ini. Jadi saya mengharapkan, ayo kita membuka cakrawala berpikir kita. Apa itu media teknologi informasi dan apa itu pastoral serta konseling? Apa hubungannya? Dengan adanya media teknologi informasi, Bapak Ibu bisa menguasai media teknologi informasi, ini akan membantu tugas kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala. Tugas kita di dalam membimbing, mengajarkan, memberikan makanan-makanan rohani kepada orang-orang yang kita bimbing, kepada jemaat Tuhan. Nah, ini yang membutuhkan sarananya. Tidak dapat berkumpul, tapi kita bisa bertemu. Dengan apa? Media teknologi informasi. Seperti saat ini dalam perkuliahan juga kita tidak berjumpa, Bapak Ibu dapat mengikuti pembelajaran. Bahkan siapapun yang mengikuti channel ini, mereka dapat belajar. Mereka dapat mengikuti kelas ini, dapat mengikuti perkuliahan ini. Begitu pula dalam hal konseling. Ketika ada orang-orang yang bermasalah, dia juga membutuhkan tuntunan, membutuhkan mentor yang dapat membimbing, mengarahkan, memberikan jalan keluar. Ketika mereka membutuhkan jalan keluar, membutuhkan bimbingan, tetapi ada masalah. Masalahnya tidak bisa bertemu dengan mentornya. Tidak bisa bertemu dengan konselornya. Karena semua dibatasi dengan adanya virus COVID-19. Hal ini jangan membuat kita menjadi gentar atau menjadi bingung. Justru media teknologi informasi menjembatani, kembali saya bilang,
menjembatani untuk menghubungkan kita, menghubungkan antara konselor dengan konselinya. Di mana mereka akhirnya bisa bercakap-cakap, bisa bercerita, bisa dibimbing, bisa diinformasikan atau dituntun untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Apa saja sih yang bisa dilakukan? Di dalam kondisi sekarang ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Dengan media teknologi informasi, Bapak Ibu juga pasti punya handphone. Melalui handphone ini, kita bisa melakukan konseling. Bisa melalui chat di WhatsApp, bisa juga dengan melalui video call, bisa juga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi komunikasi yang lainnya, bahkan juga bisa melalui media-media seperti Instagram, Facebook, itu bisa digunakan semuanya untuk di dalam hal konseling. Bahkan dengan menggunakan Zoom, video conference tepatnya, kalau kita mau berkata video conference, ini banyak sekali di dalamnya yang termaksud salah satunya Zoom, Webex, Google Meet, bahkan ada yang lain-lainnya. Tetapi yang paling terkenal yaitu Zoom, Webex, Google Meet yang sering kita jumpai. Masih banyak yang lainnya yang bisa digunakan untuk proses bagaimana kita bisa bertatap muka tetapi tidak berdekatan. Dengan sarana seperti ini bukan berarti kita tidak bertatap muka. Banyak orang salah selalu mengatakan tatap muka harus ada di satu tempat. Seperti ini kita juga harusnya mengetahui bahwa ini bisa bertatap muka. Tapi kan hanya sebelah pihak. Ingat, ketika kita menggunakan Zoom, semua membuka kameranya, di situ kita sedang bertatap muka. Saya bisa menatap muka Bapak Ibu bisa menatap muka saya. Ini dengan sarana video conference. Ini untuk memudahkan kita di dalam proses meeting, proses konseling, bahkan di dalam proses untuk membimbing atau mengajarkan. Di tengah situasi pandemi yang tidak pernah selesai dan kita tidak tahu kapan selesainya, dan tidak dijamin juga tahun ini atau tahun depan selesai sampai kapan, tetapi satu hal yang harus kita ketahui dan dipastikan, kita tidak boleh ketinggalan akan media teknologi informasi. Kita harus bisa memahami, mengerti, bahkan menggunakan sarana media teknologi informasi untuk mendukung setiap kegiatan kita. Jadi kalau dulu sering kita kenal, kalau orang bekerja itu ada istilahnya work from home, bekerja dari rumah. Tetapi di zaman new normal seharusnya sudah lagi tidak berpatokan seperti itu, atau berpatokan kita bekerja hanya di kantor, tetapi sekarang ini kita berpikir bahwa bisa work from anywhere, dimanapun. Jadi dengan melalui media teknologi informasi kita bisa melakukan setiap aktivitas kita dimanapun. Sama dengan pembelajar, para mahasiswa atau mahasiswi, dia selama ini kita berpikir bahwa belajar itu, learning itu harus di dalam kelas. Lalu begitu masuk pandemi berpikir bahwa belajar itu kita bisa dari rumah, learning from home. Tetapi dengan media teknologi informasi seharusnya lebih dari itu. Jadi kita bisa learning from anywhere. Dimanapun kita bisa belajar. Kita bisa merdeka, bisa belajar dari apapun dengan sarana media teknologi informasi. Media teknologi informasi membantu setiap orang menyelesaikan tugas-tugasnya. Berarti media teknologi informasi juga dapat membantu setiap kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, apalagi sebagai tugas pastoral atau tugas konselor. Ini bisa diselesaikan. Jadi semua sebenarnya bisa diselesaikan, hanya saja kita mau atau tidak, bisa atau tidak. Kita harus jujur. Sampai saat ini begitu banyak orang belum menguasai media teknologi informasi. Di dalam hal menggunakan video conference pun masih belum fasih. Padahal sudah 2 tahun masa waktunya kita mengalami adaptasi di dalam perkembangan teknologi. Tetapi masih saja tidak bisa menggunakan
sarana video conference dengan baik, bahkan tidak bisa menggunakan secara maksimal apapun yang ada di dalamnya, fitur-fiturnya, manfaatnya, kegunaannya, hampir tidak bisa menguasai seluruhnya. Disinilah saya mengajak para mahasiswa atau mahasiswi di kelas saya ini di mata kuliah Pastoral Konseling dalam basis media teknologi informasi. Ayo, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa memahami apa itu teknologi, apa itu keuntungannya, apa itu peranannya di dalam mendukung untuk menyelesaikan tugas dalam tugas pastoral dan tugas konseling. Nanti kita akan masuk di volume berikutnya, kita akan lanjutkan. Sebelum saya mengakhiri, saya mengingatkan Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi, jangan lupa tugas yang tadi sudah saya berikan di pertengahan video ini, dan silakan berikan jawabannya di kolom komentar. Jadi ingat, apa pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi menonton dengan menyimak apa yang menjadi pertanyaan dari tugas kuis ini. Jangan khawatir, setiap tugas kuis di dalam setiap video pembelajaran pasti ada nilai yang saya berikan di sini untuk mendukung Bapak Ibu. Sehingga ketika kita bertemu atau berjumpa di dalam kelas video conference melalui Zoom, kita bisa berdiskusi banyak, kita bisa saling bertukar pikiran, sehingga waktunya sangat maksimal di dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Kembali saya mengingatkan, bagi setiap para mahasiswa atau mahasiswi, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pembelajaran ini, yang belum menekan tombol subscribe, bagi yang sudah tidak perlu. Kalau tulisannya masih subscribe berarti belum, tapi kalau tulisannya unsubscribe berarti sudah. Bagi yang belum atau pertama kali mengunjungi channel ini, ayo klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, semua notifikasi diaktifkan supaya kalau ada video yang baru langsung ada notifikasinya, jadi tahu. Dan silahkan kalau mau share video ini dan memberkati banyak orang, bisa membantu banyak orang juga mengalami atau mengerti akan pembelajaran ini, silahkan di-share. Karena kita harus menjadi berkat, membawa dampak bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.